Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggundiah Variana Ulfa, Bilqis Hanifah, dan Burhanuddin Abdullah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai ilmu, peta penelitian ilmu pendidikan Islam. Pengertian prinsip pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar kebenaran yang menjadi pokok berpikir dan juga bertindak. Dagobert de Lunes mendefinisikan dengan kebenaran yang bersifat universal truth, yang menjadi sifat dari sesuatu. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, prinsip pendidikan dapat diartikan dengan kebenaran yang universal sifatnya, yang dijadikan dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan, baik berupa agama ataupun ideologi negara yang dianut. Sedangkan pendidikan Islam sebagai suatu sistem keagamaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penekanan kepada pembimbing secara Islami agar peserta didik dapat mencapai hasil yang baik atau kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Akhirnya dapat dipahami prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang, yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai ilmu. Sebagai suatu ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Jadi, mengalami dan mengetahui merupakan pengokoh awal dari konseptualisasi itu. Untuk itu, Adam diajarkan nama-nama benda terlebih dahulu sebagai dasar konseptual bagi pembentukan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan antara ilmu pendidikan teoritis dan ilmu pendidikan praktis. Ada 3 komponen dasar yang harus dibahas dalam teori pendidikan Islam. 3 komponen dasar itu ialah tujuan pendidikan Islam harus dirumuskan dan ditetapkan secara jelas dan sama bagi seluruh umat Islam sehingga bersifat universal. Tujuan pendidikan Islam adalah azazi karena ia sebegitu jauh menentukan corak metode dan materi pendidikan. Metode pendidikan Islam yang kita ciptakan harus berfungsi secara efektif dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam itu. Irama gerak yang harmonis antara metode dan tujuan pendidikan dalam proses akan mengalami vakum bila tanpa kehadiran nilai atau idea. Pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu telah mempunyai modal dasar yang potensial untuk dikembangkan sehingga mampu berperan di jantung masyarakat dinamis masa kini dan mendatang. Pendidikan Islam saat ini masih berada pada garis marginal masyarakat, belum memegang peran sentral dalam proses pembudayaan umat manusia dalam arti sepenuhnya. Untuk itu, ilmu pendidikan Islam yang menjadi pedoman operasionalisasi pendidikan Islam perlu dikembangkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dunia akademik, yaitu 1. Memiliki objek pembahasan yang jelas dan khas pendidikan Islami, meskipun memerlukan ilmu penunjang dari yang non-Islami. 2. Mempunyai wawasan, pandangan, asumsi, hipotesa, serta teori dalam lingkup kependidikan Islami yang bersumberkan ajaran Islam. 3. Memiliki metode analisis yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam, beserta sistem pendekatan yang seirama dengan cocok keislaman sebagai kultur dan revelasi. 4. Memiliki struktur keilmuan sistematis totalitas yang tersusun dari komponen-komponen yang saling mengembangkan satu sama lain yang menunjukkan kemandiriannya sebagai ilmu yang bulat.
yang menjadi permasalahan urgen bagi ilmu pendidikan Islam yaitu satu, bagaimana seharusnya pendidik Islam dapat menjawab tantangan kebutuhan kependidikan generasi muda bagi kehidupannya di masa depan dengan secara sistematis berencana, mengingat ciri khas agama Islam adalah bersifat aspiratif dan kondusif kepada kebutuhan hidup sesuai dengan human nature ataupun fitrah. 2. Bagaimana agar pendidikan Islam mampu mendasari kehidupan generasi muda dengan iman dan takwa dan berilmu pengetahuan yang sekaligus dapat memotivasi daya kreativitas dalam kegiatan pengembangan dan pengalaman ilmu pengetahuan tersebut sejalan dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim. 3. Bagaimana pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu dapat melestarikan dan memajukan tradisi dan budaya moral yang Islamic ethics dalam komunikasi sosial dan interpersonal dalam masyarakat yang semakin industrial teknologis. 4. Bagaimana agar pendidikan Islam tetap mampu berkembang dalam jalur input environmental di lembaga pendidikan dalam proses pencapaian tujuan akhirnya, baik dalam upaya pembentukan pribadi maupun anggota masyarakat dan warga negara yang berkualitas baik. Peta ilmu pendidikan Islam. Peta ilmu pendidikan agama Islam dan konteks pendidikan Indonesia yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah sejumlah mata pelajaran yang terdiri dari 1. Al-Quran. Al-Quran dilihat dari teksnya maka termasuk objek empirik dan dilihat dari kandungannya. Ada yang empirik, logis, dan ada juga yang berupa mistik. 2. Hadis. Paradigma hadis dalam konteks ini sama posisinya dengan Al-Quran, di mana secara tekstual itu empirik dan memahami kandungannya. Ada yang empirik, logis, dan supralogis. Artinya kandungan hadis ada yang berupa filsafat, ada yang sains, dan ada juga yang berupa mistik. 3. Akidah dan fikih. Fikih dilihat dari artinya pemahaman, maka tentunya masuk dalam wilayah filsafat, sementara akhlak dalam pengertian perbuatan dan sikap merupakan ilmu. 4. Akidah. Ada beberapa istilah yang memiliki persamaan dengan akidah, yaitu teologi, aqaid, usuluddin, dan ilmu kalam. Kelima istilah itu sama-sama membahas persoalan keimanan dan perspektif yang lebih luas. Teologi, sebagaimana diketahui, membahas ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama. Setiap orang yang ingin memperdalam isi agamanya, maka perlu baginya mempelajari teologi. Harun Nasution 1986. Teologi dalam arti sederhana membahas soal-soal yang berhubungan dengan diri Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta, terutama hubungannya dengan manusia. Harun Nasution 1987. 5. Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu bagian dari sejarah Islam dalam perspektif kebudayaan. Sejarah yang merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau peristiwa yang penting pada masa lalu. Sejarah menurut W.I.S. Puerwardarmita. Sejarah menurut Umar bin Khattab merupakan tali pengikat Islam, dan jika kaum muslim tidak mengerti sejarah maka putuslah pengikatnya. Muhammad Rashid Ridho. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.